Mau titip salam buat mama saya. Tolong sampaikan sakit. Kuburan saya sempit, Mama. Daging saya digigiti belatung. Mama, saya di kuburan disiksa terus. Tolong, Mama, mereka datang lagi. Halo, kembali lagi di channel Bercerita. Di video ini kita akan mereview film Pengabdi Setan 2 Komunion. Tonton sampai habis ya. Film Pengabdi Setan 2 Komunion ini merupakan film yang rilis pada tahun 2022 yang disutradarai oleh Joko Anwar. Dengan keberhasilannya di sequel pertama membuat banyak orang yang penasaran dengan sequel kedua dari film ini. Jika dilihat dari trailer, Pengabdi Setan 2 di film ini bercerita dan berlatar beberapa tahun setelah Rini selamat dari kejadian yang menimpa keluarganya. Kita simak sinopsisnya terlebih dahulu. Setelah kepergian ibu dan adik bungsunya yakni Ian, Rini beserta adik-adiknya Tony dan Bonnie serta sang ayah memutuskan untuk pindah rumah dan tinggal di rumah susun. Karena ingin memulai lembaran baru dan melupakan kejadian yang mengerikan, mereka pindah ke area tempat tinggal yang baru dan dianggap sebagai solusi terbaik. Namun, keputusan tersebut hanya isapan jempol belaka. Dengan konsep memiliki tetangga yang mereka harap bisa meramaikan lingkungan tak berjalan sesuai rencana. Karena meski telah berpindah dari rumah lama, keluarga Rini tetap menerima banyak teror yang berdatangan. Tak hanya teror-teror semata yang mengganggu kehidupan mereka, teror yang mencekam yang menelan korban jiwa juga kian mendatangi kehidupan keluarga Rini. Sementara itu, Rini dan adik-adiknya penasaran dengan pekerjaan sang ayah dan mulai menyelidiki semua kejanggalan yang mereka alami selama ini. Itu tadi adalah sinopsis singkatnya dari film Pengabdi Setan 2 Komunion. Rating pribadi dari saya yakni 8,5 dari 10. Pasti kalian bingung, ada yang bilang bagus dan ada yang bilang biasa saja film ini. Mending kalian tonton dulu aja filmnya, karena selera orang berbeda-beda. Nah, selanjutnya kita akan membahas kekurangan dan kelebihan film ini. Spoiler warning buat kalian yang belum nonton filmnya. Kekurangan di film ini menurut saya: 1. Poster filmnya versi biasa maupun yang versi IMAX diperlihatkan jelas sosok ibu. Sayangnya, untuk Pengabdi Setan 2 ini, teror sang ibu bisa dibilang sedikit, berbeda dengan film sebelumnya, yakni Pengabdi Setan 1. Yang kedua, di Pengabdi Setan 2 ini, penjelasan mengenai sekte Pengabdi Setan sangat sedikit, dan di film ini hanya memfokuskan teror yang dialami oleh keluarga Rini saja. Bagian flash-flash di akhir film menurut saya sangat mengganggu dan sulit untuk dinikmati. Harus diakui dalam segi cerita Pengabdi Setan 1 jauh lebih unggul dari Pengabdi Setan 2 ini. Di film ini masih banyak misteri yang belum dijelaskan. Mungkin akan dijelaskan di film-film Pengabdi Setan selanjutnya. Kelebihan film ini: 1. Dalam kategori horor Indonesia, film ini merupakan film horor kelas atas. Dari segi teknis tidak usah diragukan lagi, bagus banget. Yang kedua, meskipun dari segi cerita Pengabdi Setan 1 jauh lebih bagus, tapi tenang saja, di film ini ceritanya masih bagus kok, nggak ngebosenin sampai akhir. Apakah film ini sangat seram? Ya, film ini sangat menyeramkan. Jumpscare-nya nggak bisa ditebak, suasana horornya dapet banget. Seperti yang Joko Anwar bilang, dia ingin membuat film Pengabdi Setan 2 ini layaknya wahana. Dan benar saja, mulai dari tragedi lift sampai akhir kita dibikin tegang, seperti sedang menaiki sebuah wahana. Itulah review dari kami tentang film Pengabdi Setan 2 Komunion. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.